mahasiswa, tapi kita Gen Z ya, itu menjadi salah satu tantangan gitu ya. Tantangan yang sulit tapi bukan berarti tidak bisa dilewati. Nah, kalau untuk kesibukan sendiri, saat ini sedang mempersiapkan untuk magang karena sudah semester 7. Kalau di prodi manajemen pemasaran itu ada PIT dan PM, batik industri terbimbing dan batik industri mandiri, yang mana nanti bulan depan atau bulan Juli Agustus itu sudah mulai magang, dan itu yang cukup membutuhkan persiapan yang matang karena kita membawa nama UNY ke instansi di luar, dan dengan harapan itu nanti akan bisa menjadi jembatan untuk jenjang karir kita selanjutnya. Kemudian selain mempersiapkan magang, saat ini juga saya sedang ya puji Tuhan, alhamdulillah itu sedang publikasi jurnal ya, jurnal bereputasi, yaitu di Sinta ya. Kalau di Indonesia kan Sinta gitu. Saat ini masih Sinta. Kalau Scopus nantilah kalau sudah misalnya studi lanjut atau S2 itu mungkin bisa ke Scopus, tapi sekarang kejar Sinta dulu, yang mana ini juga sebenarnya adalah bagian dari salah satu wishlist saya di tahun ini supaya punya publikasi yang bereputasi dan nasional ya, karena saya memang sudah jatuh cinta dengan dunia kepenulisan, sehingga ya saya merasa nyaman mengerjakan itu, walaupun ya ini terlihat dari kantong mata saya ya sangat sibuk ya. Ya, yes, menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Dan memang pressure-nya ya, karena dalam penyusunan jurnal atau artikel ilmiah itu ya kita pastinya mendayagunakan pemikiran kita, kemudian bentuk bagaimana jalinan kolaborasi kita, karena kan kita menulis artikel juga ada dosen dan juga ada rekan yang lain, dan itu sangat memerlukan ekstra pembagian waktu yang itu kalau tidak tidak dirancang sedemikian rupa, bisa jadi tidak sampai kepada target yang sudah kita rencanakan, seperti itu Mas. Kalau untuk saat ini itu sih dua kegiatan utama yang saat ini sedang aku jalani ya Mas ya. Wah, kalau untuk yang berkesan ya Mas ya, mungkin sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa saya ya punya prinsip bahwa ilmu padi itu sangat penting Mas, karena saya kalau kita berbicara tentang prestasi ataupun yang khususnya perlombaan atau apapun itu, kita semuanya biasanya bermula dari proses yang kita dari bawah, kita dari nol sampai kita punya achievement. Itu akan banyak sekali merubah bagaimana cara pola pikir dan cara berpandang kita, perspektif kita Mas. Nah, kenapa saya menekankan itu? Ya tadi, ilmu padi ini adalah supaya menjaga kita untuk bisa tetap konsisten di jalan itu. Karena kan biasanya orang kalau mereka sudah punya achievement, sudah punya pencapaian, mereka akan cenderung kayak menganggap bahwa mereka itu superior Mas. Nah, ini yang cukup saya rasa menjadi tantangan sekali, karena ketika misalnya kita punya achievement, ya tak jarang kita merasa superior, kita merasa tinggi hati, kita merasa bahkan sampai kepada tahap sombong. Nah, itu yang harus kita jaga betul dari kita, supaya ya nantinya yang kita sudah rintis ini tetap punya keberlanjutan, dan dengan harapan yang kita lakukan sekarang ini memiliki kemanfaatan baik bagi diri kita maupun orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, back to laptop, yaitu tentang pengalaman paling berkesan. Semua perjalanan dari segala jenis perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang saya ikuti itu semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing ya, sebuah perjuangan seperti itu Mas. Dan yang menurut saya berkesan itu adalah pada saat kalau mungkin orang lain akan bercerita pada saat saya menang, tapi di sini saya bercerita pada saat saya kalah. Pada saat itu saya lomba di UB Universitas Brawijaya, dan supaya bisa menghemat saya nyetir sendiri Mas ke Jawa Timur.
membawa tim saya gitu. Dan di situ kita semuanya betul-betul kayak mengandalkan apa yang kita bawa itu nanti akan berharap kita bisa dapat feedback balik ya gitu. Dan ya sampai ke sana kita ikut perlombaan tersebut, dan ternyata pada saat itu kita cukup terguncang karena selain saya nyetir sendiri ke sana gitu ya, saya bawa 2 tim sekaligus. Dan ya ternyata dua-dua timnya tidak ada yang menang, Mas. Nah, di sini adalah pada saat itu adalah menjadi mungkin titik dimana saya merasa di titik terendah ketika mengikuti berbagai perlombaan. Dan itu sangat berkesan sampai sekarang, Mas. Karena ternyata dari titik itu saya bisa berproses dan melejit lagi gitu. Ternyata di balik itu ya, di balik kekalahan tersebut gitu, di balik segala effort itu gitu, saya selama itu hampir 3 hari 2 malam itu tidur itu kurang dari 2 jam, bahkan ada yang hari sampai nggak tidur karena sehektik itu gitu kegiatan di sana. Dan ya dengan harapan kita akan bisa bawa kemenangan, tapi ternyata kita harus pulang dengan kekalahan. Sepanjang jalan saya bertanya-tanya, padahal kita sudah optimal ya, tapi kenapa masih juga bahkan dari 2 tim nggak ada satupun yang nyantol, gitu, nggak ada satupun yang menang. Dan dari situ saya belajar bahwa ya namanya dalam berproses itu nggak akan ada sesuatu yang mulus dan nggak akan selamanya itu membuat kita senang. Betul. Walaupun kita sudah effort sedemikian rupa, tapi kalau memang di sini itu bukan untuk kita, ya itu bukan untuk kita. Nah, itu sangat berkesan sekali, Mas. Sampai sekarang saya masih ingat bagaimana betapa saya harus mampu, dan itu kan posisi kalah, kemudian harus nyetir lagi, Mas, dari Jawa Timur balik ke Jogja lagi. Itu dalam perasaan yang campur aduk ya, Mas. Aduk banget itu, Mas. Belum mikir uangnya belum balik lagi. Itu pasti sih, Mas. Ya, kemudian teman-teman juga ya, mereka juga kita harus, karena saya sebagai ketua tim itu harus bisa membantu menenangkan mereka gitu. Karena bahkan ada sampai yang nangis, Mas. Jadi itu wah, ini karena juga emosinya juga setiap orang juga beda-beda ya, Mas. Dan pada saat itu kita semua pada nggak stabil gitu ya. Karena ya kita cukup terpukul, ternyata apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, seperti itu, Mas. Itu sangat berkesan sekali. Kalau membagi waktu ya, organisasi, kemudian lomba yang berorientasi kepada prestasi dan juga perkuliahan, itu adalah sesuatu itu menurut saya adalah sebuah pilihan. Betul bukan, Mas? Betul. Itu udah pilihan, dimana ya ketika saya memilih untuk mengerjakan semua atau ketiga hal tersebut dalam waktu yang bersamaan, tentu saya harus memiliki katakanlah alternatif atau metode supaya ketiganya ini bisa berjalan beriringan dan sesuai target. Nah, kalau saya pribadi karena kalau untuk organisasi sendiri ya, biasanya organisasi itu kan dia ada timelinenya. Misalnya kalau untuk proker yang saya menjadi penanggung jawabnya itu untuk mendekati timeline tersebut, saya akan sedikit mengurangi intensitas saya di perlombaan seperti itu, sehingga tentu ini adalah sebagai bentuk antisipasi supaya misalnya ketika sudah mendekati timeline dari proker tersebut, saya bisa hadir, saya bisa menghandle kegiatan tersebut. Nah, dan ya tentunya dalam perlombaan, dalam mengikuti lomba kan saya rata-rata itu ngikutnya tim, Mas. Nah, di tim itu juga saya rata-rata hampir 80% itu menjadi ketua. Nah, di sini adalah saya
ibaratnya menggunakan kewenangan saya ini sebagai ketua untuk bisa dengan sedemikian rupa untuk membagi. Jadi misalnya nih kalau kita dalam perlombaan biasanya karya tulis ilmiah ataupun juga dalam bisnis plan, nah itu kan dalam bentuk paper yang memiliki bab-bab gitu ya. Nah di misalnya kalau pada saat kita melakukan melakukan penyusunan itu proposal atau paper itu, ya saya mengusahakan untuk yang bagian dari yang bagian saya itu saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti yang urgent itu saya kerjakan terlebih dahulu agar saya punya spare time waktu untuk bisa misalnya ke organisasi ataupun di perkuliahan, karena perkuliahan bukan hanya kuliah offline masuk tapi kan juga ada tugas dan segala macamnya. Banyak pasti. Nah, jadi saya kerjakan dulu yang urgent, kemudian nanti sisanya akan saya delegasikan. Tapi bukan berarti saya meninggalkan tanggung jawab saya dalam lomba itu, karena jelas saya mendelegasikan yang mana setelah misalnya mereka selesai di situ kita akan agendakan. Sebenarnya dari semua hal ini Mas, itu bermuaranya kepada yang sangat familiar adalah komunikasi Mas. Bagaimana cara kita bisa komunikasi dengan partner atau rekan kita gitu. Kita harus sebisa mungkin untuk membangun komunikasi yang interaktif, yang jelas gitu ya dengan para partner kita. Kalau misalnya kita punya kesibukan yang mungkin bertabrakan waktunya, usahakan untuk jangan diam. Nah, ini terkadang yang menjadi masalah ya bagi teman-teman yang mereka punya kesibukan yang banyak, mereka memilih untuk bungkam. Sedangkan mereka tahu bahwa pada saat itu mereka punya peran yang dibutuhkan dan cukup besar perannya di dalam aktivitas atau juga kegiatan tersebut. Sehingga ya pada akhirnya dengan putusnya komunikasi dan juga time management yang buruk, maka jelas perencanaannya akan gagal. Seperti itu Mas. Nah, sehingga di situ saya seiring berjalannya waktu saya terus belajar untuk saya harus punya komunikasi yang bagus dengan tim saya harus punya komunikasi yang bagus dengan teman-teman pengurus organisasi, saya harus punya komunikasi yang bagus dengan teman-teman kelas dan juga dosen. Nah, kenapa saya tidak terlalu menyinggung tentang perkuliahan Mas? Karena perkuliahan itu adalah sesuatu hal yang wajib gitu. Jadi ibaratnya harga mati yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi kalau memang kamu memilih untuk punya dua kegiatan itu, lomba untuk berprestasi dan juga organisasi untuk bersamaan pengembangan diri, ya ini nih perkuliahan ini memang harus dilakukan bagaimanapun caranya gitu. Dan kalaupun misalnya kamu harus meninggalkan perkuliahan, kembali lagi kepada komunikasi, kamu harus bisa menyampaikan how the way you deliver bahwa kamu punya kesibukan ini dengan tingkat urgensi tertentu. Kemudian setelah itu adalah untuk manajemen waktu, kamu harus mengenal yang namanya skala prioritas. Di dalam skala prioritas itu kamu akan bisa mengurutkan mana sesuatu yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk terlebih dulu kamu selesaikan, mana yang harus kamu kebelakangkan, mana yang utama, mana yang pertama gitu ya. Nah itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting gitu.